Assalamualaikum Ibu, perkenalkan kami dari sini. Saya Dianisa Nur Fitriani dengan rekan saya. Saya Sabrina, Bu. Jadi di sini tujuan kami Bu untuk mewawancarai Ibu tentang budaya gitu, budaya dari sudut pandang Islam. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan dulu Ibu. Nama saya Ibu Saniem dari Bangun Purba. Baik Ibu Sani. Nah, langsung saja ya Bu kita ke pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama itu, menurut Ibu, nilai-nilai budaya Islam apa yang cocok kita terapkan di zaman modern ini? Kan kita lihat nih banyak perkembangan zaman. Jadi nilai-nilai budaya pun udah makin berkembang gitu. Kadang sudah nggak sesuai norma gitu. Jadi mungkin ada nilai-nilai budaya dari Islam yang harus kita terapkan di masyarakat untuk di zaman sekarang ini. Kalau di masyarakat ya kita ya gini aja lah, mematuhi cuman itu dalam Islam kan mematuhi mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, menurut dalam Islam ya kita harus menjaga diri kita lah, cemana namanya udah maju zaman kan, ya kita harus pinter-pinter kita lah gitu. Namanya budaya kan bisa masuk dari mana-mana, kalau kita nggak tabah-tabah bisa terjerumus. Sekarang ada HP, ada apa kan payah. Oke, selanjutnya Bu, bagaimana menurut Ibu kalau semangat kerja keras itu apakah bisa membuat masyarakat jadi lebih baik? Nggak juga. Kalau kita emang kerja keras saja, kalau nggak disertai berdoa, kalau usaha aja nol. Kita berusaha harus berdoa, disertai itu. Nah, yang ketiga Bu, menurut Ibu apa sih tanda-tanda yang menunjukkan kalau masyarakat itu beradab gitu? Tanda-tandanya ya kita ditengoklah dari tata pengomongan dia, berbicara, sopan santun dia, ya kan perlu kita perhatikan. Biasa tengok loh anak itu beradab apa enggak, sopan santun dia. Nah, kalau misalnya tanda-tanda masyarakat itu sejahtera gitu Bu, kalau dibilang sejahtera ya cuman ya, yang penting perekonomiannya cukup, ya kan, itu kan sejahtera. Karena kan sekarang ada hepeng, kalau ada hepeng itu kan sejahtera, apa kan hepeng, uang, ya kan, duit. Nah, yang keempat Bu, apakah menurut Ibu zakat dan wakaf itu penting untuk membantu kesejahteraan umat? Cuman wakaf apa cuman? Zakat dan wakaf itu, apakah menurut Ibu itu penting atau bisa menyejahterakan umat Islam gitu? Itu yang mendapatkan zakat itu kan fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba muqatab, khorim, sabilillah, ibnu sabil. Itu kan udah ada haknya, ada 8 atau 9 itu. Yang nggak bisa juga itu zakat, itu kan harus kita kerja keras juga, ya kan, nggak mengendalikan manfaatkan itu zakat. Kalau kita malas-malasan, dari mana kita dapat duit, uang? Kita harus bekerja keras, berdoa, berusaha, disertai itu semua, baru kita bisa sejahtera lah. Nah, yang terakhir nih Bu, bagaimana budaya bisa membentuk jati diri seorang Muslim dalam masyarakat Islam? Jadi, budaya bagi orang Muslim. Gimana ya? Gimana itu kalau budaya Muslim? Maksudnya kalau misalnya ada nih budaya yang cuma orang Muslim aja yang melakukan itu gitu Bu. Apakah ada yang seperti itu? Ya kita kan harus hidup sebagai agama kan rukun, damai, saling menghormati satu sama agama yang lain, saling rukun, ya kan. Cuman itu dibilang dalam agama harus menghargai agama Islam sama agama yang lain lah. Kita harus menghargai, menghormati lah satu agama yang lagi sama agama yang lainnya. Baik Bu, udah cukup sekian aja wawancara dari kami hari ini Bu. Jadi terima kasih atas jawaban yang udah Ibu beri. Mungkin itu bisa jadi membantu kami juga untuk menyelesaikan tugas-tugas kami ini. Sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam.
Jadi di sini saya akan mewawancari kakak sedikit tentang budaya dan masyarakat Madani. Sebelumnya boleh kakak perkenalkan diri dulu? Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Andi Syahputra. Kami dari Dayak Raudatul Huda. Jadi menurut kakak nilai-nilai budaya Islam apa yang paling cocok diterapkan di zaman sekarang? Jadi nilai-nilai budaya yang cocok kita terapkan di zaman sekarang adalah yang pertama mencintai kebudayaan Islam. Yang kedua memahami dan meneladani hasil karya dan pemikiran para ulama. Yang ketiga membangun kesadaran generasi muslim untuk bertanggung jawab terhadap kemajuan dunia Islam. Karena Islam memandang bahwa budaya, tradisi dan adat yang ada di masyarakat memiliki kekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh di dalam kitab Fawaidul Zaniyah, yaitu al-adatu muhakamah. Terus selanjutnya bagaimana semangat kerja keras bisa membuat masyarakat jadi lebih baik? Jadi semangat kerja keras kita untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik. Yang pertama meningkatkan keyakinan diri. Karena orang yang bekerja keras untuk meraih prestasi yang telah mereka capai sehingga meningkatkan keyakinan mereka dalam kemampuan diri sendiri. Selanjutnya kak, menurut kakak apa tanda-tanda utama yang menunjukkan masyarakat itu beradab? Jadi tanda-tanda utama yang menunjukkan masyarakat itu beradab dan sejahtera, yang pertama peradaban tinggi, yang kedua mengutamakan kesederajatan, ketiga ruang publik luas, yang keempat menjunjung tinggi nilai, yang kelima menjunjung tinggi nilai. Selanjutnya, kenapa zakat dan wakaf itu penting untuk membantu kesejahteraan umat? Jadi yang pertama, zakat dan wakaf penting untuk membantu kesejahteraan umat karena dapat mengurangi kemiskinan. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial. Yang ketiga, memperkuat solidaritas sosial. Dalam pandangan Islam, zakat dan wakaf merupakan dua pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kewajiban agama yang juga mengekspresikan rasa peduli dan empati terhadap sesama. Selanjutnya, menurut kakak, bagaimana budaya bisa membentuk jati diri seorang muslim dalam masyarakat Islam? Budaya bisa membuat jati diri seorang muslim dan masyarakat Islam melalui nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam, seperti kesederhanaan, kerja keras, keadilan, dan kasih sayang. Selain itu, Islam juga memandang budaya dan tradisi yang ada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum. Makasih ya kak. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya akan mewawancarai kakak sedikit tentang budaya dan masyarakat Madani. Sebelumnya kakak boleh perkenalkan nama kakak dulu. Nama saya Furkan, saya berasal dari Pondok Pesantren Madinatul Diniyah Raudatul Huda, Desa Serotan. Jadi menurut kakak nilai budaya Islam apa yang paling cocok diterapkan di zaman sekarang? Nilai budaya Islam yang sekarang harus kita terapkan di sekolah itu belajar kitab Fardhu Ain. Baru bagaimana semangat kerja keras bisa membuat masyarakat jadi lebih baik? Meningkatkan komitmen dalam bekerja bersama-sama secara bergotong royong. Ya, sama-sama ya. Selanjutnya kak, apa sih tanda-tanda utama yang menunjukkan masyarakat itu beradab? Tanda utama masyarakat beradab, kita harus patuh kepada aturan pemerintah dan patuh kepada aturannya Allah. Menurut kakak, kenapa zakat dan wakaf itu penting untuk membantu kesejahteraan umat? Penting itu karena saling menolong antara umat-umat Islam
Yang terakhir, bagaimana budaya bisa membentuk jati diri seorang muslim dan masyarakat Islam? Budaya seperti mengaji ba'da maghrib, itu yang utama sekali, mengajilah ba'da maghrib. Oke, itu aja Kak. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mewawancari Kakak sedikit tentang budaya masyarakat Madani. Sebelumnya Kakak boleh perkenalkan nama Kakak dulu. Nama Dino Huda, terus Ini dari mana? asalnya dari Banda Aceh. Oke. Jadi Kak, pertanyaannya itu menurut Kakak nilai-nilai budaya Islam apa yang paling cocok diterapkan di zaman sekarang? Yang utama itu lebih ke melestarikan budaya yang sudah ada dan budaya itu diteruskan kepada generasi yang baru supaya budaya itu akan terus ada dan dengan membangun generasi yang akan bertanggung jawab terhadap budaya tersebut dan terhadap kemajuan budaya Islam. Selanjutnya Kak, bagaimana semangat kerja keras bisa membuat masyarakat jadi lebih baik? Yang pertama itu dengan meningkatkan komitmen dalam bekerja bersama-sama, terus dengan mendorong masyarakat untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan lebih awal dan menjadi pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab. Selanjutnya, menurut Kakak apa sih tanda-tanda utama yang menunjukkan masyarakat itu beradab? Yang pertama itu peradabannya tinggi, yaitu masyarakatnya yang beradab, terus mengutamakan kesederajatan, yaitu dengan menganggap semua manusia itu sama. Terus keadilan sosial, yaitu dengan membangun keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam beragama. Selanjutnya, menurut Kakak kenapa zakat dan wakaf itu penting untuk membantu kesejahteraan umat? Karena bisa mengurangi kemiskinan, terus untuk kesenjangan sosial juga, terus untuk terus bisa menjadi solidaritas. Selain itu juga zakat dan wakaf itu menjadi pilar utama dalam ekonomi Islam. Terus Kak, bagaimana sih budaya itu bisa membentuk jati diri seorang muslim dan masyarakat Islam? Dengan menjunjung tinggi ajaran Islam, etika dan budaya dalam hidup dan bermasyarakat. Baik, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Baik Kak Indah, pertanyaan pertama ya. Nilai budaya mana yang menurut Kakak, nilai budaya Islam yang mana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat di zaman modern ini? Kalau menurut pendapat saya yaitu kayak rasa malu ya, karena khususnya di kalangan masyarakat, apalagi kayak mahasiswa gitu, rasa malu itu sudah sangat minim, bisa dari segi kayak tingkah laku gitu kan, atau cara berpakaian, dari tata krama juga, atau bahkan kehidupan modern ini sekarang kayak gimana ya, antara perempuan dan laki-laki itu sudah merasa tidak ada malu untuk Tidak ada batasan tidak ya? ada batasan lah, padahal kan bukan mahramnya gitu. Baik, masuk ke pertanyaan kedua, ya ini tentang etos kerja. Nah, gimana sih menurut Kakak etos kerja itu apakah berpengaruh dalam kesejahteraan masyarakat? Kalau etos kerja itu kayaknya berpengaruh ya, karena rasa gimana ya, etos kerja yang tinggi itu bisa membentuk masyarakat agar menjadi lebih baik, karena kan rasa ingin bekerja atau menghasilkan suatu di dalam masyarakat itu dapat menimbulkan hal-hal yang baru yang bisa memungkinkan menjadi asal dari berkembangnya masyarakat yang lebih baik lagi. Baik, pertanyaan ketiga nih. Menurut Kakak, apa sih indikator utama yang menyatakan kalau masyarakat itu beradab dan masyarakat itu sejahtera gitu? Kalau misalnya beradab, pastinya di lingkungan masyarakat itu dia mempunyai tata krama atau sopan santun yang baik ya. Karena kalau di dalam masyarakat, kalau sudah kita di dalam lingkungan kita itu kita mampu beradaptasi dengan
bertata krama yang baik dan sopan santun, mungkin di kehidupan kita itu lebih tertata dan lebih tenang, misalnya dari segi ekonomi baik sosial seperti itu. Oh, baik. Nah, selanjutnya nih, eh, tentang zakat dan wakaf. Nah, biasanya kan zakat dan wakaf ini diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu gitu. Menurut Kakak, apakah bisa zakat dan wakaf ini membantu untuk mensejahterakan umat? Menurut saya bisa, karena kenapa? Zakat itu kan atau wakaf itu kan diberikan kepada orang fakir miskin ya yang kurang mampu. Nah itu kan bisa menjadi harapan kita bahwa untuk membantu fakir miskin itu bisa mensejahterakan mereka melalui dari segi ekonominya seperti itu. Kita berbagi dari yang mm, mempunyai kehidupan yang cukup kepada orang yang kurang mampu seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih, menurut Kakak gimana sih peran budaya dalam Islam yang membentuk karakteristik orang Islam itu sendiri gitu? Kalau kita di Indonesia ya masih banyak itu budaya-budaya Islam itu yang tercampur dengan budaya lain kayak gitu kan, misalnya seperti tahlilan lah. Nah di situ kan kita bertujuan untuk mendoakan orang yang sudah wafat gitu. Namun di sisi lain pihak yang kemalangan itu pasti memberikan apa ya, kayak makanan gitu kepada masyarakat yang datang mendoakan itu kayak gitu, dimana kan itu udah melanggar ajaran Islam gitu. Tujuan kita kan untuk membantu mereka, kayak adalah empati kita kepada masyarakat yang kemalangan. Namun mereka dibebani lagi dengan harus memberikan makanan kepada masyarakat gitu. Baik, terima kasih ya Kak atas waktunya, setelah mau kami wawancarai. Terima kasih. Assalamualaikum.